Dimana yang pertama, saya akan menjelaskan sebuah sistem login yang digunakan dalam sistem kuis ini, di mana sistem login merupakan tampilan pertama kali saat program ini akan dijalankan, di mana sistem login ini berasal dari sebuah fungsi yang bernama login, di mana fungsi ini digunakan untuk memverifikasi pengguna melalui username dan password saat pengguna tersebut login, di mana terdapat langkah-langkah. Yang pertama, pengguna akan memasukkan sebuah username dan password di kolom input, di mana fungsi ini akan mengambil nilai dari kolom input tersebut, sehingga tampilan dari kolom input berupa berikut. Kemudian, sistem akan memeriksa apakah username yang dimasukkan ada di dalam data yang sudah terdaftar dan apakah password yang dimasukkan cocok dengan password yang terdaftar untuk username tersebut. Kemudian, jika username dan password tersebut cocok, maka login dianggap berhasil dan aplikasi akan menutup jendela login dan akan menampilkan menu utama dalam sistem kuis ini, di mana di dalam kode pemrograman ini telah diatur bahwa username dan password yang digunakan yaitu dengan username admin dan password admin. Sehingga apabila kita akan login dengan username dan password ini, maka aplikasi akan menampilkan sebuah pesan bahwa login berhasil dan akan menutup jendela login dan menampilkan menu utama dari sistem kuis ini. Namun, apabila username atau password yang dimasukkan oleh pengguna tersebut salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang memberitahu pengguna bahwa username atau password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Dimana apabila saya memasukkan sebuah username dan password yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam sebuah pemrograman, maka sistem login ini akan memberi pesan bahwa username atau password salah, sehingga sistem ini tidak akan menampilkan menu utama dalam aplikasi. Namun, apabila pengguna belum memiliki akun untuk mendaftar ke dalam sebuah sistem kuis ini, maka kita bisa mendaftarkan akun melalui register. Apabila kasusnya pengguna belum memiliki akun yang digunakan untuk mendaftar ke dalam sistem kuis ini, maka kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama create account, di mana fungsi ini digunakan untuk proses pendaftaran akun baru. Dengan langkah-langkah yaitu, pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah username melalui dialog input, di mana jika pengguna tersebut tidak mengisi username atau membatalkan inputnya, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang memberitahukan bahwa username tersebut harus diisi. Kemudian, setelah username diisi, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah password, di mana sama seperti sebelumnya, apabila password tidak diisi atau dibatalkan, maka pesan kesalahan akan muncul, di mana password harus diisi. Jika username valid dan tidak kosong, maka akun baru akan disimpan dalam struktur data account, di mana username akan menjadi kunci dan password akan menjadi nilai yang terkait dalam struktur data tersebut. Kemudian, setelah akun berhasil dibuat, maka sistem akan memberitahu pengguna bahwa akun baru telah berhasil dibuat dengan menunjukkan username yang telah kita masukkan. Dan apabila kita memasukkan username dan password yang sebelumnya telah kita buat tadi, maka sistem akan menyatakan bahwa login kita berhasil dan akan menampilkan ke menu utama aplikasi. Sehingga dari fungsi yang digunakan yaitu berupa create account, bahwa kita berhasil untuk membuat akun baru yang digunakan dalam mengakses sistem kuis ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu kuis. Di sini terdapat tanpa pertanyaan, lihat pertanyaan, dari pertanyaan, hapus pertanyaan, mulai kuis dan skor akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tambah pertanyaan dan lihat pertanyaan. Nah, untuk tambah pertanyaan di sini pada menu kuis, kita bisa mengklik dan kita di sini bisa membuat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini berupa pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini terdapat A, B, C, dan D. Kita bisa
mengisi pertanyaan dan jawabannya, kita juga bisa menentukan jawaban mana yang benar nantinya. Nah, untuk lihat pertanyaan di sini kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, dari tampilan ini kita akan menjelaskan bagaimana tampilan ini dapat digunakan dari kode Python. Jadi, saat kita mengklik mulai kuis, program akan mengarahkan kita ke pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang telah disediakan. Lalu, saat kita mengisi jawaban atau menginputkan jawaban yang kita pilih, program akan menyimpan jawaban tersebut dan akan mengakumulasikan nilainya pada saat kita menyelesaikan kuis tersebut. Setiap pertanyaan digunakan sebagai pointer yang menunjuk ke pertanyaan-pertanyaan dalam menavigasi seluruh pertanyaan. Dan jawaban benar sama dengan 0 digunakan sebagai penghitung sederhana untuk melacak jumlah jawaban yang benar dimulai dari 0. Dan total pertanyaan sama dengan learn list pertanyaan digunakan sebagai pengambil jumlah total pertanyaan dalam daftar list pertanyaan. While current pertanyaan digunakan sebagai fungsi untuk memasuki sebuah perulangan untuk membaca setiap pertanyaan dalam daftar. Dan key digunakan sebagai berisi data pertanyaan saat ini, misalnya teks pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi key ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban-jawaban yang tersedia dalam list. Pilihan ganda di sini sebagai penyusun pilihan jawaban, di mana nanti indeks jawaban itu ada berupa A, B, C, dan D. Jawaban sama dengan simple dialog digunakan untuk menampilkan pertanyaan kepada pengguna, di mana nanti pengguna diminta menjawab pertanyaan melalui kotak dialog yang menampilkan pertanyaan dan juga pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Nah, untuk memulai kuisnya kita bisa mengklik bagian dari mulai kuis dan kita bisa memulai kuisnya dengan menjawab 10 pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Dalam 1.45.045 saya akan menjelaskan tentang fungsi pertanyaan, fungsi menghapus pertanyaan, dan login dari UI. Nah, di sini ada fungsi untuk menjawab pertanyaan, di mana fungsi ini digunakan untuk mengedit pertanyaan yang sudah ada dalam daftar pertanyaan. Pertama-tama, fungsi ini akan memeriksa apakah daftar pertanyaannya kosong. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan menggunakan message box .show info. Kemudian jika terdapat value di dalamnya, maka akan menampilkan daftar pertanyaan. Sebelumnya, daftar pertanyaan ini diubah terlebih dahulu menjadi string yang kemudian ditampilkan melalui simple dialog .askInteger untuk meminta pengguna memilih pertanyaan yang akan diedit. Lalu pengguna akan diberikan kesempatan validasi untuk memastikan pilihan indeks berada dalam rentang daftar pertanyaan. Kemudian akan meminta input baru untuk pertanyaan dan jawaban yang benar. Kemudian memastikan jawaban baru hanya berupa A, B, C, atau D dengan huruf kapital. Jika valid, memperbarui data pertanyaan dan jawaban di daftar akan keluar notifikasi sukses, berupa memberikan pesan konfirmasi bahwa pembaruan telah berhasil. Lalu ada fungsi hapus underscore pertanyaan yang digunakan untuk menghapus salah satu pertanyaan dari daftar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu, jadi fungsi ini memeriksa apakah daftar pertanyaannya kosong. Jika kosong, akan menampilkan pesan menggunakan message box .show info. Jika ada isinya, akan menampilkan daftar pertanyaan. Sama seperti pada fungsi pertanyaan, memilih pertanyaan untuk dihapus yang kemudian menggunakan simple dialog .askInteger untuk meminta pengguna memilih indeks pertanyaan. Kemudian memvalidasi input, yang dimana memastikan pilihan indeks berada dalam rentang daftar pertanyaan. Jika sudah tervalidasi, maka akan memanggil metode pertanyaan .delete dalam kurung, kemudian untuk menghapus pertanyaan yang dipilih. Lalu akan muncul notifikasi sukses, di mana memberikan pesan konfirmasi bahwa penghapusan berhasil. Perkenalkan, nama saya Rosalia Srega dengan NIM 123450036. Di sini saya akan menjelaskan cara menampilkan skor di akhir kuis. Jadi, pengguna menjawab pertanyaan satu persatu, lalu jawaban diperiksa terhadap kunci jawaban. Kemudian, jumlah
jawaban benar dihitung untuk menentukan skor akhir. Dan untuk menghitung skor akhir itu, jawaban benar dibagi dengan total pertanyaan lalu dikali dengan 100. Untuk penyimpanan skornya, skor akhir ditambahkan ke dalam struktur data Stack. Lalu Stack menyimpan skor sebagai riwayat hasil kuis. Dan untuk menampilkan skor akhir ditampilkan kepada pengguna setelah kuis selesai menggunakan mesin box. Dan pengguna juga dapat melihat skor terakhir melalui menu utama dengan fitur skor akhir. Dalam membuat sebuah sistem kuis, kita akan menggunakan struktur data linked list, di mana linked list ini digunakan untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan kuis, di mana komponen dari linked list yaitu ada dua, yaitu node dan linked list, di mana node memiliki dua informasi, yaitu data, di mana data ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang pertanyaan kuis dan jawabannya. Kemudian ada next, di mana next ini mengarahkan pointer ke node berikutnya dalam linked list. Kemudian, kelas linked list merupakan kelas yang mengelola serangkaian node dalam linked list, di mana linked list memiliki beberapa fungsi, di antaranya definite. Definite sebagai konstruktor kelas linked list, di mana self-head sama dengan none, yang artinya linked list tersebut kosong. Kemudian ada fungsi append, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan pertanyaan baru ke akhir linked list, di mana jika linked list tersebut kosong, maka node pertama akan dibuat dan self-head di-set ke node tersebut. Namun, jika linked list tersebut tidak kosong, maka fungsi akan mengarahkan sampai ke node terakhir dan menambahkan node baru di bagian akhir. Kemudian ada fungsi delete, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus node pada indeks tertentu. Di mana yang pertama, kita akan mengecek apakah linked list kosong atau tidak, dan jika iya, maka akan menampilkan pesan bahwa linked list kosong tidak ada node untuk dihapus. Kemudian, jika indeks yang diberikan sama dengan 0, maka node pertama tersebut akan dihapus dengan mengubah head ke node berikutnya. Kemudian, fungsi ini digunakan untuk menelusuri linked list untuk menemukan node pada indeks yang telah ditentukan. Namun, jika node yang telah ditentukan itu tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error bahwa indeks tidak ditemukan. Namun, apabila node yang ditemukan, kemudian kita hapus dengan mengubah pointer prefnex agar melewatkan node yang dihapus. Kemudian, dalam membuat sebuah fungsi delete ini, kita menggunakan error handling, di mana error handling ini apabila terjadi sebuah kesalahan, maka pesan error akan ditampilkan dan fungsi akan mengembalikan nilai false. Kemudian ada fungsi tulis, di mana fungsi ini digunakan untuk mengonversi seluruh linked list menjadi list Python biasa atau array, di mana fungsi ini memudahkan dalam tampilan data karena list Python lebih mudah untuk kita akses. Di mana dalam membuat sebuah sistem kuis, kita juga menggunakan struktur data Stack, di mana Stack ini digunakan untuk menyimpan skor peserta kuis dengan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, skor yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Di mana apabila kita mengimplementasikan menggunakan list Python yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen di bagian akhir dengan sangat efisien. Di mana Stack ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya definite, di mana definite ini sebagai konstruktor untuk membuat objek Stack dengan sebuah kapasitas, di mana dalam sistem kuis ini kita menggunakan kapasitas yaitu 10. Kemudian Stack akan diinisialisasi dengan list kosong. Kemudian kita akan memeriksa apakah Stack kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi def is empty, di mana fungsi akan memeriksa apakah Stack kosong atau tidak dan mengembalikan nilai true jika Stack kosong dan akan mengembalikan nilai false jika tidak. Kemudian ada def push, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen atau skor ke dalam Stack, di mana jika jumlah elemen melebihi kapasitas dari Stack, maka akan mengeluarkan overflow error atau Stack penuh. Kemudian, jika item yang dimasukkan bukan berupa integer, maka akan mengeluarkan value error bahwa skor harus berupa integer. Kemudian, jika valid,
maka item akan ditambahkan ke dalam stack. Kemudian ada devpop, di mana devpop ini sebagai fungsi untuk menghapus dan mengambil elemen skor teratas dari stack, di mana kita akan memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Dan apabila stack kosong, maka akan mengeluarkan indeks error atau stack kosong. Kemudian fungsi dari devpop ini akan mengembalikan elemen yang dihapus. Kemudian ada devpick, di mana devpick ini digunakan sebagai fungsi untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, di mana fungsi ini juga akan memeriksa apakah sebuah stack kosong atau tidak. Apabila stack kosong, maka akan mengeluarkan indeks error bahwa stack kosong, di mana fungsi pick ini akan mengembalikan elemen teratas dari sebuah stack. Kemudian ada def size, di mana def size ini fungsi yang digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam stack dengan ukuran stack. Kemudian dalam daftar penggunaan kita memiliki 3 variabel, di mana variabel yang pertama yaitu account, di mana variabel ini merupakan sebuah dictionary yang menyimpan data akun pengguna. Key adalah username dan value adalah password. Dalam hal ini hanya ada satu akun dengan username bernama admin dan password bernama admin. Dictionary ini juga digunakan untuk memverifikasi login dari pengguna. Kemudian ada variabel yang kedua yaitu pertanyaan, di mana variabel ini merupakan inisialisasi objek dari linked list, di mana pertanyaan ini akan digunakan untuk menyimpan daftar-daftar soal kuis dalam struktur data linked list yang memungkinkan penambahan dan penghapusan soal tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Kemudian ada variabel yang ketiga yaitu score_quiz, di mana variabel ini merupakan sebuah inisialisasi objek dari kelas stack, di mana skor quiz ini akan digunakan untuk menyimpan skor quiz dengan prinsip LIFO atau last in first out, di mana stack ini akan menyimpan nilai-nilai skor peserta kuis yang dapat ditambahkan melalui fungsi push dan dapat diambil dengan fungsi pop saat diperlukan, seperti ketika skor ingin disimpan atau diproses. Kemudian kita akan memasuki sebuah proses dalam menambahkan soal ke dalam linked list, di mana daftar list underscore pertanyaan ini berisi 10 soal kuis yang berhubungan dengan struktur data dan algoritma pemrograman, di mana masing-masing memiliki soal pertanyaan, opsi jawaban, dan jawaban yang benar. Kemudian, dengan menggunakan metode perulangan, for Q in list underscore pertanyaan, di mana setiap elemen dalam daftar list underscore pertanyaan akan dimasukkan ke dalam linked list pertanyaan dengan menggunakan metode append, di mana setiap elemen dalam list underscore pertanyaan ini akan menjadi node dalam linked list, di mana setiap node tersebut akan berisi data yang meliputi soal, pilihan jawaban, dan jawaban yang benar. Nah, di sini terdapat kode untuk def tambah pertanyaan. Nah, kode di sini tujuannya adalah untuk menambahkan pertanyaan baru beserta opsi jawaban dan jawaban yang benar ke dalam daftar pertanyaan. Nah, langkah-langkahnya di sini kita akan menginputkan sebuah pertanyaan, di mana di sini menggunakan simple dialog.askstring, di mana program meminta pengguna untuk memasukkan teks pertanyaan. Nah, selanjutnya jika pengguna tidak memasukkan sebuah pertanyaan, maka di sini hasilnya akan non atau kosong, di mana fungsi akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini terdapat option. Nah, option ini di mana kita akan menginputkan sebuah opsi jawaban. Nah, program di sini menyediakan 4 opsi yaitu A, B, C, dan D, dengan meminta masukan untuk setiap opsi melalui simple dialog askstring tadi. Nah, opsi yang dimasukkan pengguna disimpan dalam daftar option, dan di sini akan dimasukkan ke option di sini. Maka tambahan file tadi akan dimasukkan ke simple dialog.askstring lalu akan disimpan pada option. Selanjutnya, untuk menginputkan jawaban yang benar, maka di sini juga pengguna diminta untuk menentukan jawaban yang benar antara A, B, C, dan D. Nah, jika jawaban yang dimasukkan bukan salah satu di antara A, B, C, dan D ini, maka program akan menampilkan
sebuah pesan kesalahan. Pada messbox show error ini akan menampilkan sebuah error. Nah, untuk menyimpan sebuah pertanyaan, maka setelah semua masukan valid, pertanyaan baru dikemas dalam bentuk dictionary. Seperti ini. Yang terdapat pertanyaan, option, dan jawaban. Nah, pertanyaan ini ditambahkan ke daftar pertanyaan. Lalu menampilkan notifikasi bahwa pertanyaan tersebut berhasil disimpan melalui messbox show info. Nah, info yang akan ditampilkan adalah pertanyaan berhasil ditambahkan. Selanjutnya terdapat fungsi daftar underscore pertanyaan, di mana di sini tampilannya akan menampilkan daftar pertanyaan yang sudah ada di daftar pertanyaan sebelumnya, yang pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah pertanyaan .head, di mana atribut head nanti dari pertanyaan ini bernilai non. Artinya jika tidak ada pertanyaan yang tersedia, maka message show info ini akan menampilkan sebuah pertanyaan tidak ada pertanyaan yang tersedia apabila kita belum membuat sebuah pertanyaan. Nah, untuk mengubah sebuah teks ini, kita pastinya akan menggunakan tipe data string. Jadi daftar pertanyaan ini akan diubah menjadi daftar Python pada to_list. Nah, to_list di sini akan terdapat format daftar di atas sehingga setiap pertanyaan diberi nomor, misalnya 1, pertanyaan 1. Jadi kita akan menampilkan sebuah pertanyaan. Di mana nilainya apabila kita menampilkan pertanyaan 1 akan menghasilkan tampilan 1. Nah, hasilnya akan dijadikan string melalui ini nih untuk sebuah pertanyaan, karena di sini apabila sebuah pertanyaan kita akan menggunakan tipe data string. Selanjutnya untuk menampilkan sebuah daftar, di sini kita menggunakan messbox.showInfo, di mana teks pertanyaan yang sudah diformat akan ditampilkan menggunakan fungsi messbox_showInfo ini. Nah, di sini juga kita menggunakan beberapa tipe data. Nah, tipe datanya yang sudah pasti kita akan menggunakan string. Nah, string di sini terdapat tanda petik 2 di sini yang menandakan bahwa kalimat tersebut harus berupa string. Karena apabila kita akan memasukkan sebuah username dan yang lainnya seperti pertanyaan atau pilihan, kita harus menggunakan tipe data string. String di sini digunakan untuk menyimpan teks. Selanjutnya kita juga menggunakan tipe data list. Nah, tipe data list ini digunakan untuk menyimpan koleksi data yang berurutan. Contohnya ada pada list pertanyaan ini, kita menggunakan tipe data list untuk menyimpan data-data secara berurutan. Untuk menampilkan data-data secara berurutan menggunakan kurung siku. Selanjutnya juga kita menggunakan tipe data dictionary seperti kurung di bawah. Seperti contoh kurung di sini berarti kita menggunakan tipe data dictionary, dan seperti ini juga. Nah, di mana tipe data dictionary ini digunakan untuk menyimpan data dalam format pasangan key value seperti pertanyaan, opsi jawaban, dan jawaban yang benar. Selanjutnya juga kita di sini menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, di mana di sini kita digunakan pada skor kuis. Nah, skor kuis ini kita menampilkannya dalam bentuk integer. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, kita juga menggunakan tipe data float. Float ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Nah, seperti pada perhitungan kuis, skor kuis ini kita menggunakan tipe data desimal dengan contohnya 100, ini merupakan tipe data float atau desimal. Selanjutnya juga kita menggunakan tipe data boolean. Tipe data boolean atau bool ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai true or false atau kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, di sini kita terdapat tipe data boolean. Di sini kita akan mengecek apakah sebuah stack di sini kosong. Maka di sini kita menggunakan tipe data boolean. Nah, tipe data boolean juga dapat berupa true or false. Seperti ini. Nah, kita juga selain menggunakan tipe data, kita juga menggunakan beberapa fungsi. Salah satu contohnya, yang pertama di sini kita menggunakan fungsi dev_init. Nah, fungsi init ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah node pada linked list. Sini kita menggunakan sebuah node pada linked list.
Nah, di mana node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Gitu. Nah, selanjutnya juga kita terdapat fungsi append. Nah, fungsi append ini digunakan untuk menambahkan node pada link list. Di sini juga terdapat fungsi delete. Nah, fungsi delete ini digunakan untuk menghapus node pada indeks tertentu. Selanjutnya juga terdapat fungsi to_list, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah link list menjadi list pada Python. Nah, ini juga fungsi init, di mana untuk menyimpan skor quiz yang telah dijalankan dengan fungsi ini untuk diubah ke dalam stack dengan kapasitas tertentu. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi is_empty, di mana fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat stack yang kosong atau tidak. Selanjutnya terdapat fungsi push. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan item atau menambahkan sebuah elemen ke dalam stack. Di sini juga terdapat fungsi pop, pick, dan size. Nah, fungsi pop di sini digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack, seperti fungsi stack di mana kita akan menghapus elemen pada elemen yang teratas. Nah, fungsi pick di sini digunakan untuk melihat elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Untuk fungsi size digunakan untuk mengembalikan ukuran stack, atau kita ingin melihat ukuran sebuah stack. Nah, selanjutnya terdapat fungsi create_account. Nah, di mana fungsi di sini digunakan untuk membuat akun baru dengan username dan sebuah password. Selanjutnya terdapat fungsi login. Nah, fungsi login ini digunakan untuk memvalidasi username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya terdapat fungsi show_menu. Nah, fungsi show_menu ini digunakan untuk menampilkan menu utama setelah login berhasil. Selanjutnya terdapat fungsi tambah_pertanyaan. Nah, fungsi ini kita gunakan untuk menambahkan pertanyaan baru pada link list, pada struktur data link list. Selanjutnya juga terdapat fungsi daftar_pertanyaan. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar pertanyaan yang sudah ada atau yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi edit_pertanyaan. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengedit pertanyaan apabila kita atau pengguna ingin melakukan edit pertanyaan. Selanjutnya juga terdapat fungsi hapus_pertanyaan, di mana pengguna dapat menghapus pertanyaan yang ada berdasarkan indeks yang sebelumnya berada pada pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya juga terdapat fungsi mulai_quiz. Nah, fungsi ini digunakan untuk memulai kuis. Setelah mulai kuis, di sini akan mencatat sebuah saya skor. akan menjelaskan error handling yang kami gunakan dalam kode Sini akan mencatat skor yang kami pakai. Yang pertama, mencatat terletak pada skor, fungsi delete menyimpan dalam skor, kelas link list, dan yang mana menggunakan try dan ascend, berdasarkan dan jawaban pengguna. hal ini bertujuan untuk Selanjutnya mengecek terdapat link list apakah fungsi sudah skor dan skor kosong total. sebelum mencoba Apabila menghapus pengguna node, sudah dan menyelesaikan sebuah jika kuis, indeks yang diminta maka tidak fungsi valid skor dan skor atau total ini melebihi akan panjang link menampilkan list, skor maka akan terakhir menampilkan indeks error. dari stack. Dan jika terjadi error, maka akan menampilkan message book oleh programnya. Dan mengapa hal ini digunakan? Karena untuk memastikan bahwa operasi penghapusan dilakukan hanya jika node dengan indeks yang valid, dan juga mencegah aplikasi crash saat pengguna mencoba menghapus dari link list yang kosong atau menggunakan indeks yang tidak valid. Lalu pada bagian lainnya terdapat juga error handling dalam fungsi push pada kelas stack, yang mana menggunakan if len dan if not in syntax. Dan hal ini dilakukan dengan mengecek apakah stack sudah penuh sebelum menambahkan elemen baru, dan mengecek apakah elemen yang ditambahkan adalah integer. Dan mengapa hal ini digunakan? Karena untuk melindungi integritas struktur data stack yang memastikan kapasitas tidak terlampau, dan juga untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan tipe yang diharapkan, agar tidak terjadi kesalahan tipe data selama operasi lainnya. Selanjutnya terdapat juga dalam fungsi pop pada kelas stack, yang mana menggunakan if self is empty, raise index error, stack kosong. Nah, hal ini bertujuan untuk mengecek apakah stack kosong sebelum mencoba menghapus elemen dari stack. Dan
bertujuan untuk mencegah kesalahan saat mencoba melakukan operasi pop pada stak yang kosong. Tidak hanya itu, juga untuk menjamin bahwa operasi hanya dilakukan pada kondisi yang valid. Selanjutnya, terdapat juga error handling dalam fungsi pick pada kelas stak. Nah, kode yang digunakan itu adalah if self is empty, raise index error, stak kosong. Nah, dari kode ini kita akan mengecek apakah stak kosong sebelum mengakses elemen teratas dan bertujuan untuk menghindari akses ke data yang tidak ada yang dapat menyebabkan kesalahan atau error. Lalu, berikutnya terdapat pada fungsi tambah pertanyaan. Jadi, dalam fungsi ini kita akan menggunakan kode if jawaban benar not in A, B, C, D akan mereturnkan message book shower error seperti error jawaban berupa A, B, C, atau D. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban benar yang dimasukkan pengguna adalah pilihan yang valid antara A, B, C, atau D dan bertujuan untuk memastikan format data yang benar dalam daftar soal dan juga untuk mencegah data tidak konsisten yang dapat merusak alur logika aplikasi. Berikutnya juga terdapat pada fungsi edit pertanyaan yang mana kodenya sebagai berikut. Lalu hal ini juga digunakan untuk memastikan indeks pertanyaan yang dipilih valid atau tidak di luar jangkauan. Yang kedua juga memastikan jawaban baru yang diberikan berada dalam pilihan yang valid dari rentang A, B, C, atau D dan bertujuan untuk menghindari operasi pada indeks yang tidak valid serta mencegah data tidak konsisten akibat jawaban yang salah format. Lalu juga terdapat error handling dalam fungsi hapus pertanyaan. Nah, di sini kami menggunakan if else dan message box show info. Jadi, program akan memastikan bahwa indeks yang dipilih pengguna berada dalam rentan daftar pertanyaan dan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pertanyaan yang valid yang dapat dihapus dan menghindari kesalahan akses pada indeks di luar jangkauan. Lalu, error handling yang berikutnya terdapat pada fungsi mulai kuis, yang mana akan mengecek apakah ada pertanyaan dalam daftar sebelum memulai kuis dan memastikan jawaban yang dimasukkan serta kuis valid dari rentang A, B, C, atau D. Lalu, tujuan dari digunakannya error handling ini untuk memastikan bahwa kuis tidak dimulai tanpa pertanyaan. Yang kedua, memvalidasi memasukkan pengguna sehingga tidak ada data yang tidak sah. Berikutnya juga terdapat error handling dalam fungsi skor total, yang mana akan mengecek apakah dari skor yang tersimpan sebelum mencoba menampilkan skor. Lalu bertujuan untuk mencegah kesalahan saat mencoba mengakses skor yang tidak ada. Dan untuk kode pemrograman yang digunakan untuk menghitung skor akhir dan menambahkannya ke dalam stak yaitu seperti yang ada pada tampilan yang ada di bagian sini. Di mana nanti
Skor sama dengan jumlah benar dibagi dengan total pembayaran dikali 100 sebagai rumus untuk menghitung total dari skor akhir. Dan skor kuis plus integer score digunakan sebagai skor yang sudah dihitung dibulatkan menjadi bilangan bulat dan menggunakan integer dan kemudian ditambahkan ke dalam struktur data dengan stub atau skor kuis menggunakan metode pulse dan menampilkan skor kepada pengguna. Dan mesin Spock show info di sini digunakan untuk menampilkan info atau menampilkan skor pengguna dalam bentuk kotak pesan setelah sesi kuis selesai. Print score yang ditambahkan ke stack mencetak skor ke konsol digunakan untuk memastikan skor yang disimpan benar. Dan untuk kode pemrograman fungsi untuk menghitung skor total di sini, if score quiz is empty digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong dengan memanggil metode is empty. Dan jika kosong, fungsi akan menampilkan pesan kepada pengguna bahwa belum ada skor yang disimpan. Dan total score sama dengan skor quiz pick digunakan untuk mengambil elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Elemen ini adalah skor terakhir yang ditambahkan. Dan mesin box show info di sini digunakan sebagai menampilkan skor terakhir dalam kotak pesan. Fungsi rekursif. Pada slide ini ditampilkan sebuah shortcode yang menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak semua pertanyaan yang ada dalam struktur data linked list. Dan fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri hingga kondisi tertentu tercapai. Slide ini menjelaskan fungsi rekursif untuk mencetak semua pertanyaan dalam linked list, di mana print question di sini sebagai fungsi rekursif yang mencetak nomor dan isi pertanyaan dalam setiap node, dan berhenti jika node kosong. Daftar pertanyaan di sini digunakan untuk memeriksa apakah linked list kosong. Jika tidak, maka akan memanggil print question untuk mencetak semua pertanyaan. Hingga fungsi ini gunanya untuk mencetak semua pertanyaan secara berurutan menggunakan rekursi tanpa perulangan manual. Untuk menampilkan menu utama setelah login, terdapat fungsi yang kita buat, yang mana pertama untuk membuat jendela utama terdapat menu Windows sama dengan tk.tk, yang mana untuk membuat jendela utama disebut juga menu Windows. Dan berikutnya terdapat menu Windows.title yang memberikan judul menu kuis pada jendela. Menu Windows.configure mengatur latar belakang jendela dengan warna kuning muda dengan kode warna yang tertera pada kode tersebut. Lalu juga terdapat menu Windows.geometry 350x350 untuk menentukan ukuran jendela menjadi 350x350 pixel. Nah, terdapat juga bagian untuk menambahkan tombol-tombol menu seperti tombol tambah pertanyaan, tombol lihat pertanyaan, edit pertanyaan, hapus pertanyaan, mulai kuis, dan skor akhir. Nah, yang terakhir ada kode untuk membuat GUI atau graphical user. Paling sederhana menggunakan printer dan tombol berupa login. Untuk masuk ke dalam sistemnya, kemudian daftarkan pengguna baru. Dalam kode ini tuliskan ada lab, tambahkan teks seperti password dan interact untuk pengguna memasukkan username dan passwordnya. Kemudian ada button tombol kayak login dan register yang memanggil fungsi login dan create account. Terus pada kode ini juga pengguna bisa mengcustom font, warna background, serta mengatur tata letak menggunakan grid layout. Sekian dari channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai alur flowchart pada kuis. Di sini start apabila kita akan memulai sebuah kuis. Setelah kita memulai sebuah kuis, di sini terdapat tampilan login dan registrasi. Apabila sebelumnya kita belum melakukan login, maka pengguna bisa memilih registrasi. Nah, di registrasi di sini kita akan menambahkan username dan password, yang dimana nantinya username dan password tersebut akan disimpan di database. Selanjutnya, dari registrasi ini kita akan masuk ke dalam login. Nah, login di sini juga kita akan memasukkan verifikasi username dan password yang sudah kita buat pada saat registrasi tadi. Nah, apabila
username dan password tersebut valid, maka di sini akan menampilkan sebuah menu. Tapi apabila username dan passwordnya tidak valid, maka akan menampilkan sebuah pesan kesalahan. Nah, kita anggap saja di sini username dan passwordnya valid, maka kita akan menuju ke menu utama. Di menu utama terdapat beberapa menu yang dimana terdapat skor akhir, lihat pertanyaan, mulai kuis, tambah pertanyaan, edit pertanyaan, dan hapus pertanyaan. Dan pengguna bisa memilih salah satu di antara keenam menu tersebut. Nah, untuk menu mulai kuis di sini, sistem akan menampilkan pertanyaan kuis satu persatu. Selanjutnya, setelah pengguna menyelesaikan sebuah kuis, maka skor akhir akan ditampilkan. Untuk tambah pertanyaan di sini, kita bisa membuat pertanyaan untuk melakukan sebuah kuis nantinya. Nah, tambah pertanyaan di sini, pengguna dapat menambahkan pertanyaan baru dan menyimpannya ke dalam database. Jadi kita bisa menambahkan sebuah soal atau pertanyaan, lalu kita menginputkan sebuah pertanyaan tersebut, dan setelah itu kita menyimpan pertanyaannya. Setelah itu, di sini juga ada edit pertanyaan. Edit pertanyaan dilakukan apabila kita sudah menambahkan sebuah pertanyaan. Nah, kita bisa mengedit beberapa soal-soal yang ingin kita edit sebelumnya, di mana kita bisa memilih soal mana yang akan kita edit. Lalu kita bisa memilih di soal, kita bisa mengedit pertanyaan, lalu kita bisa menyimpan perubahannya. Nah, untuk hapus pertanyaan ini, kita bisa juga menghapus dari pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Dari pertanyaan tersebut, mana yang akan kita hapus. Untuk pertanyaan tersebut, lalu hapus pertanyaan. Nah, untuk lihat pertanyaan, di sini kita akan menampilkan daftar pertanyaan di mana pertanyaan ini terdapat pada saat kita menambahkan pertanyaan. Jadi kita bisa melihat soal-soal apa saja yang sudah kita kerjakan atau sudah kita buat sebelumnya, dan kita bisa melihatnya pada menu lihat pertanyaan. Untuk skor akhir akan ditampilkan apabila kita sudah memulai sebuah kuis. Jadi untuk menampilkan skor akhir pada menu skor akhir ini, maka kita harus memulai sebuah kuis terlebih dahulu. Untuk menu kuis di sini, di dalam kuis setiap pertanyaan akan ditampilkan satu persatu. Setelah menjawab semua pertanyaan, skor akhir akan ditampilkan. Nah, apabila sudah tidak ada menu yang ingin kita jumpai, maka pengguna bisa kembali ke menu utama, atau di mana di sini proses sudah selesai. Jadi pengguna bisa kembali ke menu utama.